Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di DND Workshop. Kali ini kita review singkat Stanley Cordless Impact Drill SCH20C2K. Buat kalian yang mau hunting cordless drill atau berencana meminang produk ini, lebih baik kalian tonton dulu videonya sampai selesai, karena ada beberapa hal yang bisa jadi catatan. Yuk langsung aja kita review. Oke, ini bukan unboxing ya, karena bor ini sudah kami hajar di proyek dengan jam terbang tinggi selama kurang lebih 1 bulan. Jadi mohon maaf kalau nanti kalian lihat fisiknya sudah kotor. Impresi kami gimana? Produk ini bagus, powerful, dan bisa diandalkan. Harga saat ini adalah sekitar 1,6 sampai 1,7 juta rupiah. Dan menurut saya ini tanggung guys. Kalian tambah 250 ribuan saja, kalian sudah bisa dapat Stanley SBH201D2K yang mana dia sudah mengusung motor brushless. Oke, fokus ke produk ini. Kapasitas maksimal bornya untuk kayu yaitu 35 mm. Nanti akan kita tes ya pakai mata bor Forstner 35 mm. Untuk bor besi dan beton bisa sampai 13 mm sesuai dengan ukuran caknya. Speed 1 sampai 350 rpm, speed 2 sampai dengan 1500 rpm. Nanti kita tes. Waktu pengisian baterai hanya 1 jam 15 menit menggunakan fast charger bawaannya. Kita dapat 2 baterai dan garansinya 2 tahun. Mantap kan? Oke, langsung aja kita buka apa aja isinya. Jadi kita di sini dapat koper atau hard case ya dari bahan plastik yang lumayan bagus sih menurut saya. Dan isi paketnya juga standar sekali. Kita dapat sebuah buku petunjuk dan juga kartu garansi di sini. Lalu dapat 1 buah unitnya, dapat 2 buah baterai lithium dan juga 1 buah fast charger. Di baterai ini tertulis 18 volt 1,3 ampere hour. Jadi seperti biasanya ya, Stanley ini selalu menuliskan berapa voltase yang diperlukan dari alat ini supaya masih bisa bekerja. Kalau brand lain kebanyakan menulisnya itu 20 sampai 21 volt. Ini adalah chargernya. Jadi bentuknya sudah docking ya, bukan wall mounting. Kalau outputnya 18 volt 1 ampere. Jadi kalau untuk mengisi 1,3 ampere hour ya masuk akal ya, kalau 1/4 jam sudah penuh. Oke, ini adalah penampakan unitnya teman-teman. Dari suaranya sudah mencerminkan kalau ini produk yang berkualitas. Brake sistemnya berjalan dengan sangat baik ya. Gearboxnya cukup halus, hentakan tenaganya juga sangat terasa ini. Dan kalau kalian perhatikan di bagian kisi-kisi belakang ini ada kilatan cahaya. Ini berarti menandakan dia masih belum brushless atau masih brush. Nah, kalau komplotannya Stanley yang sepabrikan dengan DeWalt dan Black Decker, saya rasa nggak perlu panjang lebar untuk jelasin build quality-nya. Sudah pasti di atas rata-rata. Desain oke, material plastik dan grip yang bagus, rapi, dan kesan rigidnya pasti dapat. Unit ini sudah dihajar selama 1 bulan, jadi mohon maaf kalau agak buluk. Triggernya sudah variable speed yang cukup smooth. Di atasnya ada LED. Di belakang trigger ini ada switch reversible untuk mengatur arah putar bor. Yang kalau kita posisikan di tengah, dia ngelok ya, seperti ini. Lalu di bagian depan ini ada setelan untuk torsinya. Setelan torsinya sampai angka 22 ya teman-teman. Dan ini feel-nya sangat clicky dan presisi. Lalu di sini ada mode bor dan juga mode hammer drill. Selanjutnya di punggung bagian atas ini ada setelan untuk speed 1 dan speed 2. Speed 1 dari 0 sampai 350 rpm dan speed 2 dari 0 sampai 1500 rpm. Langsung aja kita coba ya. Kita langsung posisikan ke speed 2. Harusnya dia menyentuh angka 1500 rpm. Kita cek. Ya, ternyata 1550 sekian. Jadi mantap ya. Ini sesuai dengan yang diklaim. Dan untuk disclaimer, ini adalah kondisi ketika baterai penuh teman-teman. Langsung aja kita cek dalam kondisi penuh seperti ini berapa voltase yang dimiliki oleh baterainya. Nah, kalau dia mengklaim 18 volt, saya rasa ini lebih ya teman-teman. Kalau posisi penuh atau full charge, nah ini dia, sekitar 20 volt. Kalau di merek lain pasti ditulis 20 sampai 21 volt gitu ya. Tapi kalau Stanley, kalau kalian lihat barisan dari 12 volt dan juga 20 voltnya, mereka pasti menulis
angka di bawah atau requirement voltase yang dibutuhkan minimal untuk alat ini bekerja. Seperti di alat ini mereka tulis 18 volt. Padahal mau mereka tulis 20 volt sah-sah aja ya. Dan itu akan lebih mendukung dari segi marketingnya. Selama sebulan pemakaian saya nggak mengalami kendala apapun mengenai torsi dan juga speednya ya teman-teman. Tenaganya ini oke sekali dan juga bandel nih. Ini kita coba untuk mengebor dengan mata bor Forstner Bit 35 mm pada media kayu jati 15 mm. Kebetulan media yang kita bor ini adalah kayu jati yang sudah di open. Nah, seperti yang teman-teman lihat, nggak ada drop RPM sama sekali di sini. Padahal kita pakai speed 2 yang seharusnya dia punya torsi lebih rendah. Nah, kalau nggak mengalami drop RPM seperti ini, maka hasilnya akan lebih halus. Oke ya. Nah, seperti ini. Hasil potongannya sangat halus teman-teman, karena nggak mengalami drop RPM. Mantap ya. Nah, saking kuatnya power atau tenaganya ini, pada mode obeng saya sering mengalami over torsi ya teman-teman. Jadi ketika saya pakai buat nyekrup, dia sering sekali bikin kayunya pecah kayak gini. Nah, sehingga saya sendiri harus beradaptasi dengan power yang sebesar ini. Jadi kita harus tahu setelan torsinya seberapa dan juga kita bermain di trigger variable speednya. Oke, untuk reversible-nya saya rasa juga nggak ada kendala, halus dan juga sama-sama bertenaga seperti ini teman-teman. Jadi untuk membuka skrup mantap ya. Oke, nggak ada kendala. Begitupun untuk mengebor besi seperti yang di awal tadi saya tunjukkan ya. Sama-sama nggak ada kendala dan juga performanya bisa diandalkan. Dan besi siku yang kita bor ini tebalnya 3 mm. Untuk pengeboran ke material besi, usahakan selalu dikasih pendingin atau air ya teman-teman, supaya mata bor kalian awet tajamnya. Dan juga mesin bornya nggak kerja terlalu berat. Nah, seperti yang kalian lihat, ini sangat lancar dan juga rapi. Oke teman-teman, kesimpulannya produk ini sudah sesuai dengan harganya, dari kualitas, power, dan juga fitur-fitur yang ditawarkan. Dan kita dapat 2 buah baterai dari Stanley, yang mana kalau kita beli terpisah itu mahal ya teman-teman. Ini paket yang cukup menggiurkan. Tapi kembali lagi, menurut saya ini adalah produk yang sangat tanggung. Kalau cuman selisih 200 ribuan kita sudah bisa dapat Stanley dengan motor brushless, ngapain ambil yang ini? Jadi buat kalian para penggila brand Stanley, kalau dananya masih cukup untuk beli ini, saya rasa sih kalian keep dulu aja lah ya. Kalian cari tambahnya sekitar 200 ribuan, mendingan ambil yang brushless ya, dengan tipe Stanley SBH 201D2K. Nah, untuk range harga segitu kalian punya referensi lain? Ayo kita diskusi di kolom komentar, supaya channel ini bisa berkembang dan juga memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya. Seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam DND Workshop.